Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Suheri dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi mengenai identitas nasional. Pada video materi sebelumnya kita sudah mempelajari pengantar dari materi ini, yaitu kita sudah mempelajari pengertian pendidikan kewarganegaraan, landasan pendidikan kewarganegaraan, kompetensinya, tujuan, tinjauan konsep, latar belakang, serta wawasan kewarganegaraan. Dalam materi identitas nasional ini, pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Pengertian identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Kepribadian adalah cerminan keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain. Selanjutnya kita melihat pengertian dari bangsa. Bangsa adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu, hidup bersama, serta mendiami satu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional. Mempelajari identitas nasional Indonesia dapat dipahami dengan dua cara, yaitu secara statis dan dinamis. Baik, kita uraikan satu persatu. Secara statis, mengingat bangsa merupakan kumpulan dari manusia yang saling berinteraksi dengan bangsa lain di dunia dengan segala hasil budayanya, seperti ada etnisitas, teritorial, bahasa, agama, budaya, yang mana kriteria-kriteria tadi tidak berubah melainkan cenderung tetap. Memahami identitas nasional Indonesia juga dengan cara dinamis, bagaimana bangsa itu melakukan akselerasi dalam pembangunan, termasuk proses interaksinya secara global dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional, seperti pembangunan ilmu pengetahuan, pembangunan teknologi. Lalu kita lihat lagi suku bangsa. Suku bangsa merupakan istilah etnografi untuk suatu kebudayaan dengan corak khas. Dalam bahasa Inggris, ethnic group atau kelompok etnik sifatnya kesatuan golongan, bukan kelompok. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh suatu kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Kesadaran dan identitas sering dikuatkan dengan kesatuan bahasa. Kalau kita melihat konsep suku bangsa, dalam kenyataannya merupakan batasan kesatuan manusia yang merasakan dirinya itu terikat oleh keseragaman kebudayaan itu dapat meluas atau menyempit tergantung keadaan. Misalnya penduduk Pulau Flores atau NTT terdiri dari beberapa suku bangsa, yaitu orang Manggarai, Ngada, Sika, Riung, Nagekeo, Ende, dan Larantuka. Menurut kesadaran orang Flores, mereka itu berbeda-beda. Tapi apabila mereka berada di luar Flores, mereka merasa bahwa mereka adalah putra Flores. Penduduk Papua yang ada di Papua sebenarnya merasakan sebagai orang Sentani, Marine, Danim, Serui, Kapauku, dan sebagainya. Mereka akan merasakan sebagai putra Papua apabila di luar dari Papua. Begitu pula dengan suku Minang, suku Batak, suku Jawa. Mereka sebenarnya bermacam-macam dan banyak lagi. Apabila di daerahnya, tentu mereka masing-masing merasakan
apa yang menjadi sukunya saat itu. Namun apabila di luar dari daerah mereka, maka mereka akan bertemu dan akan merasakan sebagai orang Jawa, sebagai orang Minang, sebagai orang Batak, dan sebagainya. Dalam kebudayaan suku bangsa ada beraneka warna kebudayaan suku bangsa itu. Ada masyarakat pemburu dan peramu, ada juga masyarakat peternak, ada juga masyarakat peladang, ada juga masyarakat nelayan, serta ada juga masyarakat perkotaan. Baik, bahasan berikutnya yaitu daerah kebudayaan. Secara pengertian, daerah kebudayaan atau kultur area merupakan suatu penggabungan atau penggolongan yang dilakukan oleh ahli-ahli antropologi dari suku bangsa yang dalam masing-masing kebudayaannya yang beraneka ragam ataupun beraneka warna, mempunyai beberapa unsur dan ciri yang mencolok yang serupa. Suatu daerah kebudayaan dikelompokkan ke dalam satu golongan kebudayaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Perbedaannya ini dari segi wujud unsur kebudayaan fisik, misalnya alat-alat berburu, bertani, alat transportasi, senjata, bentuk-bentuk ornamen, bentuk dan gaya pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Ada juga dari segi sistem sosial dan sistem budaya, seperti unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, perekonomian, upacara keagamaan, cara berpikir, dan adat istiadat. Suku-suku bangsa di Indonesia menurut M.A. Jaspen dengan mengambil patokan kriteria bahasa daerah, kebudayaan, serta susunan masyarakat menyebutkan di Indonesia terdapat sebanyak 366 suku bangsa dengan perincian sebagai berikut. Sumatera terdapat 49 suku, Jawa terdapat 7 suku, Kalimantan ada 73 suku, Sulawesi 117 suku, Nusa Tenggara terdapat 30 suku, Maluku 41 suku, Irian Jaya atau Papua 49 suku. Berbeda dengan Van Vollenhoven mengklasifikasikan aneka warna kebudayaan di Indonesia berdasarkan wilayah hukum adat yang terdiri dari 19 daerah, yaitu ada Aceh, ada Gayo, Alas, dan Batak, Nias dan Batu, ada Minangkabau, Mentawai, ada Sumatera Selatan, Enggano, ada Melayu, ada Bangka dan Belitung, ada Kalimantan, ada Sangir Talaut, ada Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Maluku, ada Kepulauan Barat Daya, Papua Timur, Bali, dan Lombok, Jawa Tengah dan Timur, Surakarta dan Yogyakarta, serta ada Jawa Barat. Selanjutnya ada dimensi dinamis pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia. Ada beberapa tahapan ataupun periode di Indonesia. Periode yang pertama yaitu pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perkembangan ke arah kehidupan kebangsaan dan kenegaraan mengalami kemerosotan. Dari segi identitas nasional bangsa Indonesia dihadapkan pada kemelut kenegaraan, sehingga tidak membawa kemajuan bangsa dan negara. Setelah itu ada periode kedua, yaitu pasca dekret Presiden 5 Juli 1959 atau yang kita sebut dengan Orde Lama. Pada orde ini atau tahapan ini, kepemimpinan pada saat itu bersifat sentralistik. Ada partai komunis yang sangat berkembang, lalu ada perang saudara, dan banyak sekali memakan korban. Setelah tahapan ini, selanjutnya masuk ke era Orde Baru. Di era Orde Baru ini, kepemimpinan negara sangat kuat, mengarah sentralistik, program pembangunan yang sangat populer. Namun, utang luar negeri meningkat. Perkembangan teknologi modern namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cenderung sangat banyak KKN. Pancasila sebagai alat legitimasi politik saja
sehingga banyak tuntutan saat itu untuk dilakukannya reformasi. Masuk pada era reformasi, kehidupan rakyat menjadi semakin bebas demokratis dan berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ideologi dan falsafah bangsa dan negara hanya sebagai simbol belaka. Muncul berbagai konflik antar etnis, daerah, agama, konflik politik, yaitu partai politik dan pada saat pilkada, bahkan konflik kehidupan kampus. Sehingga bangsa Indonesia itu harus memiliki visi yang jelas dalam melakukan reformasi melalui dasar filosofi bangsa dan negara, yaitu adanya Bhinneka Tunggal Ika yang kita artikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada beberapa faktor pendukung lahirnya suatu identitas nasional, yaitu ada faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Sedangkan faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut Robert De Ventos, munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil dari interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer diantaranya etnisitas teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Faktor pendorong diantaranya pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata yang modern, dan pembangunan lainnya. Faktor penarik diantaranya kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Ada lagi yaitu faktor yang terakhir, faktor reaktif. Di antaranya penindasan dan dominasi oleh penjajah dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional memiliki arti prinsip-prinsip dasar dari filsafat hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara, yaitu sejarah budaya bangsa sebagai akar identitas nasional. Proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad keempat dan menemukan bentuk awal pada abad ke-7. Ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Airlangga, dan kerajaan Majapahit yang disebut dengan nasionalisme lama. Yang selanjutnya, nasionalisme modern itu diawali dari kebangkitan nasional pada tahun 1908. Ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah materi kita pada hari ini mengenai identitas nasional. Selanjutnya kita akan sambung materi lainnya, yaitu negara dan bangsa. Terima kasih sudah menonton video materi identitas nasional ini. Silakan Anda dapat membantu untuk subscribe dan like video ini. Apabila ada hal-hal ataupun penjelasan-penjelasan yang kurang pada video materi ini, Anda dapat menambahkannya pada kolom komentar di video ini. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.